Nah teman-teman pasti kalau punya cucian piring mampet seperti ini jadi repot ya. Nah mampet nggak bisa untuk kerja ya teman-teman, jadi nggak ngalir, jadi semua terbengkalai ini nggak bisa dibersihkan karena ini mampet. Nah ini harus kita akali ya teman-teman. Nah solusinya saya punya cara unik atau cara baru untuk mengatasi saluran yang mampet supaya bisa lancar kembali. Ini sama sekali nggak mengalir teman-teman ya, sama sekali nggak mengalir. Ini pasti sudah sangat buntu. Nah bagaimana solusinya, bagaimana cara saya mengatasi? Oke, mari ikuti channel saya. Halo teman-teman, selamat jumpa lagi ya dengan kami dalam eksperimen kali ini. Saya ingin sharing mengenai permasalahan yang mungkin teman-teman juga hadapi, yaitu mampetnya saluran cuci piring. Nah kali ini saya akan sharing satu cara yang saya kenal atau saya sebut dengan teknik aliran balik. Nah mungkin ini cara yang baru, mungkin ada beberapa yang belum tahu. Nah, apa itu teknik aliran balik? Sebelum saya menjelaskan dengan menunjukkan hasil praktek atau hasil penanganannya di saluran langsung ya, atau di tempat saya, maka saya ingin menjelaskan sebentar tentang mampetnya saluran air cuci piring itu dengan teori yang saya gambarkan seperti ini teman-teman ya. Ini saya gambarkan di sini, ada di tempat cuci piringnya, kemudian arusnya air itu mengalir, kemudian melalui belok-belok sampai ke penampungan di sini. Ini saya penampungan nih ya, penampungan air ya, bak atau apa. Nah teorinya, idealnya untuk saluran itu kan tidak banyak belokan dan miring, ada kemiringan. Nah ini idealnya. Tapi di tempat saya ini karena membuatnya rumah sudah jadi, maka selain jauh juga mengikuti tembok, maka banyak belokan ya, banyak belokan. Nah ini mungkin yang mengakibatkan sering mampet. Baik, sekarang masalah yang timbul mampet adalah walaupun di sini sudah diberi saringan ya, ada saringan di sini, kasih saringan biasanya kan, tetapi kadang-kadang endapan-endapan kecil itu atau larutan-larutan yang terbawa, yang lolos dari saringan ini akan mengendap. Nah endapannya itu mungkin biasanya di tengah-tengah teman, di sini akan mengendap. Nah mengendap kemudian menyumbat, nah akan menyumbat, lama-lama akan menyumbat. Nah banyak cara yang sudah dilakukan teman-teman, mungkin dengan cara Anda yang menekan atau memberi dorongan air. Nah demi dorongan air ini justru akan menekan endapan ini menjadi mampat semakin keras di sini atau di sini, pokoknya semakin keras. Atau dengan cara vakum ya, divakum, disedot. Nah vakum ini tekniknya kan menggunakan udara teman-teman. Jadi kalau udara ini ada sedikit yang lubang atau mampatnya tadi sedikit lubang, udara masuk, maka akan ngempos. Ngempos itu terhisap tapi hanya udaranya saja. Oke. Baik, ada cara lagi dengan menyiram air panas atau memberi soda api. Nah memberi soda api ini, kalau pipanya ini besi mungkin tahan, tapi kalau pipanya ini pralon teman-teman, jadi akan meleot seperti hasil yang sudah saya coba nih. Hasil kita lihat, nah, ini meleot akhirnya malah tidak bisa masuk pipa sambungannya, akhirnya malah bocor. Ini akibat dari penggunaan air panas. Oke, maka solusi itu sudah saya tinggalkan, saya menggunakan aliran balik. Nah apa itu aliran balik? Jadi teman-teman, aliran cuci piring itu kan dari atas ke bawah ini ya. Nah maka saya ingin membuat aliran dari sini teman-teman. Ini saya beri selang dengan air tekanan ya, di sini. Ini dimampat, dirapat, kemudian ini ada airnya dibalik alirannya dengan diberi tekanan yang kuat, bisa dari air pump atau dari pompa. Jadi air ini terus akan mengalir ke sini, akan mendorong mampat sini, terdorong sehingga akan keluar di sini. Akan sangat baik kalau di sini, paralon di sini bisa dilepas teman-teman, bisa dilepas sehingga nanti tumpahan air ini bisa kita tampung di sini.
bisa kita tampung di sini di ember, tidak naik ke atas tapi ketampung di sini. Terus diulang-ulang terus, dialiri terus sehingga semua endapan ini akan terbawa kembali ke arah sini dan jatuh di sini. Nah, ini teori yang saya tawarkan atau saya sharingkan teman-teman ya, untuk mengatasi saluran cucian piring yang sering mampat ya. Karena kalau sudah di dalam pipa keramik, pipa di dalam keramik kita mau bongkar susah. Maka cara seperti ini lebih efektif dan sangat cepat sebetulnya. Oke teman-teman, kalau gitu kita lihat bagaimana hasil dari penerapan saya di lapangan atau di tempat saya untuk menggunakan aliran balik ini. Oke, mari kita ikuti. Nah, jadi untuk menyentornya saya hanya pakai selang dari keran karena alirannya cukup kuat, PDAM-nya cukup lumayan kuat, maka ini saya bungkus plastik supaya nanti di peralon besar itu bisa nyumbat. Kemudian selang ini nanti akan mengalirkan airnya, air dari keran akan masuk menekan sekuat mungkin sampai nanti keluar di ujung cucian piring. Coba kita masukkan ke lubangnya. Ini lubangnya di situ. Dulu kita masukkan. Nah, ada posisi, dan kemudian dihidupkan kerannya. Kalau perlu kita tahan supaya dia nggak nyembur keluar, kita tahan, dan harapannya bisa menyentor air keluar di ujung cucian sana, membawa kotoran-kotorannya. Oke, kita hidupkan, terus nanti kita lihat di ujung sana. Nah, kita tahan seperti ini. Nah, sekarang kita lihat di ujung sana. Nah teman-teman, kalau air dari pump tadi atau dari pompa sudah kita masukkan, kita tunggu sampai air yang dari ujung sana tadi akan sampai ke sini. Nah ini sudah mulai nampak. Nah kita lihat, nah sudah mulai kelihatan ada beberapa butiran putih yang terbawa. Sering berhenti ini karena dia tersumbat teman-teman. Dia nyumbat, kemudian nanti akan bergerak lagi, airnya nyumbat, kemudian akan bergerak lagi. Nah kita tunggu sampai nanti seberapa banyak air yang masuk teman-teman ya. Nah ini mulai agak banyak, ini mungkin sudah mulai membawa air yang banyak sambil, nah terlihat ada beberapa gumpalan-gumpalan yang terbawa. Ini akan berhenti lagi. Nah ini karena ada sumbatan. Nah sumbatannya sudah mulai kelihatan itu keluar. Nah, teman-teman bisa lihat seperti itu, benda-benda yang atau bahan-bahan yang menyumbat di saluran kita. Nampaknya sudah mulai lancar nih teman-teman. Nah airnya ngalir terus. Nah ini hasil dari endapan-endapan yang dibawa air aliran balik tadi. Nah, mulai berhenti airnya, mungkin kita cukupkan dulu supaya tidak tumpah di ember ya. Nah, sekarang kita lihat seperti ini teman-teman, hasil endapan yang dibawa oleh aliran balik tadi. Nampak di situ ada beberapa butiran yang besar, mungkin itulah penyebab penyumbatnya, sehingga mereka menyumbat saluran pipa ini. Oke, kita akan buang, nanti kita akan bilas lagi. Oke, kita coba bilas lagi. Ini sebetulnya nggak pakai ini nggak apa-apa nih. Cuma takutnya nanti pancarannya air kemana-mana. Ini harusnya kan seperti ini. Ya, kita balik ke sini supaya airnya tidak muncrat kemana-mana, biar ke bawah. Ya, kita tutup dulu. Oke, kita coba bilas lagi pakai siraman air yang kedua.
Nah, teman-teman bisa lihat untuk bilasan yang kedua ini air langsung mengalir karena penyumbatnya sudah tidak ada, sehingga alirnya mulai lancar teman-teman, dan tidak nampak lagi gumpalan-gumpalan yang terbawa. Nah, ini artinya gumpalan yang besar mungkin sudah habis, tinggal sisa-sisa saja. Nah, mungkin cukup untuk pembilasannya, tidak usah sampai penuh. Nah, kita lihat ya teman-teman, untuk hasil bilasannya ini cairannya seperti apa, apakah lebih kental atau lebih kotor dari yang tadi. Nah, kita lihat seperti apa. Sudah mending, tidak banyak bongkahan-bongkahan, tinggal kecil-kecil lagi. Kita tes aliran airnya, kalau sudah lancar cukup. Tapi kalau serasa ingin sampai dibilas bersih, mungkin diulang lagi penyentorannya ketiga atau keempat kali. Tapi melihat kondisi ini kayaknya tinggal butiran halus, mungkin sudah bisa lancar salurannya. Oke, kita coba tes, baru nanti kalau lancar kita bilas lagi. Oke, kita coba bilas dulu ya. Ini kita kembalikan posisinya ya, kita kembalikan. Kencangkan lagi bautnya ini. Nah, itu ada baut sini, dikencangkan ya. Oke, kalau sudah kita tes lagi. Nah, coba kita hidupkan kerannya, apakah menggendang lagi. Ya, nggak ada yang netes, sudah cukup buat. Atau kita kasih yang banyak. Nah, sudah lancar. Oke, kayaknya sudah cukup lancar. Sudah lancar lagi, bisa dipakai untuk cuci piring lagi. Nah, ini hasil siramannya, masih ada sisa-sisa sisa-sisa kotoran tuh, tapi bisa ke bawah. Terus dibilas dari air cucian, diisi air terus supaya membawa kotoran ini bersih, kebuang ke sini. Agak sempit teman ya, jadi nggak kelihatan. Nampak masih sedikit putih-putih itu kotorannya. Terus kita bilas terus sampai nanti kebuang habis. Nah, sepertinya air sudah mengalir lancar, ini sudah bisa dipakai. Oke. Nah, demikian teman-teman ya, sharing saya tentang cara solusi untuk air cucian piring mampet dengan teknik aliran balik. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membantu teman-teman dalam mengatasi mengatasi masalah yang sama seperti yang saya hadapi tadi. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman semua.